Profesor Quraish Shihab dan juga Buya Yahya. Beliau tidak mau dipanggil dengan panggilan Habib. Kenapa? Biar nggak ribut. Jadi seandainya ketika seluruh penduduk di muka bumi ini semuanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya percaya saja, husnudzon saja. Biar nggak ribut. Giliran ya tokoh-tokoh, ulama-ulama Nusantara. Nah, giliran seperti ini dikatakan pemecah belah umat. Ini ada apa sebenarnya? Nah, ini Profesor Dr. Quraish Shihab. Jadi, kalau seseorang itu memiliki gelar profesor, memiliki gelar doktor, tentu apa namanya? Logika berpikirnya itu kan hebat. Kemudian apa namanya, dia itu akan selalu memiliki pandangan yang objektif dalam menyikapi segala sesuatu. Ini Profesor Dr. Quraish Shihab ya. Sehingga mungkin salah satu sebab kenapa Profesor Quraish Shihab ini tidak mau dipanggil Habib. Ya mungkin beliau sudah tahu bahwa nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah, sehingga lebih bangga dengan gelar profesor doktor daripada gelar Habib. Ya, Kibin. Bisa jadi seperti itu. Ya kan, yang namanya hati kan nggak tahu. Dalam hati itu siapa yang tahu, begitu ya. Oke, jadi begini, kata Profesor Quraish Shihab, orang boleh berbeda pendapat, apakah si A keturunan Rasulullah atau tidak. Di sini lahir yang dinamai ilmu nasab. Ingat, ajaran Rasulullah tidak perlu mengklaim. Buktikan hal tersebut melalui akhlak dan ilmu Anda. Iya, betul. Seseorang itu tidak perlu mengklaim bahwa dirinya, oh saya ini adalah keturunan Rasulullah. Nggak perlu. Tapi pembuktiannya itu adalah melalui akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, ilmunya. Betul, betul. Tapi begini ya, komentar saya. Lalu fungsi dari ilmu nasab itu apa? Lalu ilmu nasab dibukukan, ya kan? Sampai ada satu ilmu yang khusus dikaji dalam ilmu nasab seperti ini nih, Rasail fi Ilmil Ansab. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Kalau hanya pembuktiannya itu adalah dengan akhlak dan ilmu, bukan berarti akhlak gak penting, ya sangat penting. Justru itulah yang menjadi barometer. Begitu juga dengan ilmu. Jadi ini sebenarnya komentar yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab itu ya tidak pada tempatnya, begitu. Ya, dimana ketika kita itu sedang mengkaji, menelusuri, meneliti sebuah nasab, apakah nasab tersebut itu bersambung atau tidak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya buktinya apa? Kalau Anda ini benar-benar keturunan Rasulullah, oh ya. Oke, ini DNA saya, hasilnya ini, ID1 dengan kode sekian-sekian-sekian, itu FGC, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian apa yang diminta Kiaimat nih? Yang diminta Kiaimat apa? Yang diminta Kiaimat itu adalah bukti sezaman. Oke, saya datangkan bukti sezaman nih. Manuskrip yang ditulis pada tahun 400 Hijriah. Yang menjelaskan bahwasannya Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah itu hijrah dari Irak ke Hazramut. Ini ada tulisannya nih. Oke, kita ingin menggali sejarahnya ada atau tidak. Oke. Guru-gurunya Ahmad bin Isa siapa? Fulan bin Fulan. Satu. Yang kedua, Fulan bin Fulan. Ketiga, Fulan bin Fulan. Terus. Muridnya. Muridnya ini. Satu. Fulan bin Fulan. Dua. Fulan bin Fulan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian sahabat-sahabatnya bisa disebut. Oh ini Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Terus. Terus apa lagi? Kurang. Masih kurang. Oke, masih kurang. Karya-karyanya nih. Karya-karya dari Ahmad al-Muhajir ilallah. 1, 2, 3, 4 tentang hadis, tentang fikih, usul fikih, tentang tafsir, segala macam. Jadi gitu. Kalau mau jujur.
Karena yang berat itu adalah tidak adanya kejujuran dalam hati, sehingga tetap mengakui dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak memiliki bukti. Ya, bukan malah haplogrupnya itu GM201, bukan. Masa DNA dari dzurriyyah Nabi itu GM201 memiliki leluhur bersama lebih dari 10.000 tahun, dan 4.000 tahun yang lalu itu keberadaannya itu ada di Iran, kan nggak mungkin. Jadi kalau mau jujur seperti itu, sehingga yang pas nih ketika memang seorang profesor, seorang doktor yang jujur dengan dirinya, dengan keilmuannya, dengan masyarakat Islam semuanya. Oh ya, saya mengaku bahwa saya ini tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selama ini itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh leluhur-leluhur saya. Begitu kalau jujur begitu kan. Jadi tidak dengan mengeluarkan sebuah statement yang abu-abu. Masa kan begini, orang boleh berbeda pendapat apakah si A keturunan Rasulullah, apakah si B tidak keturunan Rasulullah. Di sini lahir yang dinamai ilmu nasab. Ingat ajaran Rasulullah, tidak perlu mengklaim buktikan hal tersebut melalui akhlak dan ilmu Anda. Itu kan tidak memecahkan masalah, tidak menyelesaikan persoalan. Apalagi yang namanya ilmu pengetahuan itu semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin modern, dan ajaran Islam itu tidak anti dengan ilmu pengetahuan, sehingga apa? Pola pikirnya itu pola pikir yang maju, begitu. Jadi statement itu ya tidak menyelesaikan persoalan, gitu. Ya, ngopi dulu, ngopi. Ya, untuk Kibin, ngopi dulu Kibin. Oh, DNA itu tidak bisa untuk menelusuri leluhur yang jauh. Ya DNA mana dulu? Tuh $400 tuh kata Bang Ahmad Taufik itu. Jadi DNA itu ada 3 macamnya, bro. Ada 3. Yang satu yang khusus jalur laki-laki namanya YDNA. Itu bisa untuk menelusuri leluhur yang jauh sampai ke Nabi Adam. Kemudian yang kedua itu mitokondria, dan itu khusus untuk jalur perempuan. Saya punya ibu begitu. Ibunya punya ibu, ibunya punya ibu, terus sampai kepada Sayyidatina Hawa alaiha salatu wassalam. Nah, kemudian ada autosomal. Nah, kalau autosomal itu yang zigzag. Nah, dan yang zigzag inilah yang tidak bisa untuk menelusuri leluhur yang jauh, begitu. Ya. Bukan kata Profesor Ikan Nila. Makanya Anda simak bagaimana para pegiat-pegiat DNA dari Arab. Dari Arab. Ya, dari Arab. Mereka sampai ngeledek loh. Mereka itu sampai ngeledek. Oh iya tah, Ba'lawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sahih sedunia. Sementara haplogrupnya itu adalah G. Subhanallah. Sebuah hasil DNA yang luar biasa. Dan inilah haplogrup G, inilah merupakan haplogrup dari Bani Hashim, dzurriyyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ngeledek itu seperti itu. Jadi bukan hanya pandangannya siapa namanya Dr. Sugeng saja, bukan. Nih, saya buktikan nih ya. Ilmul Ansabi wal Jenat. Nah, ini bisa dibuka di akun, Masya Allah, di akun X ya, atau Twitter kalau zaman dulu. Sudah berani mencaci maki Habibnya. Yang mencaci maki siapa? Ini baca Kibin ya, bisa baca nggak itu? Ilmul Jenati wal Ansab, Ilmul Ansabi wal Jenat. Kita buka bagaimana pandangan mereka mengenai Ba'lawi. Jadi bukan hanya orang Indonesia saja. Aduh, masalah. Nih ya contohnya. Ini contohnya. Bagaimana isunya? Lakin nuzul katsir min buyut al-Ba'lawi ala sulalatil karimah G. Ya. Tetapi turunnya banyak dari keluarga Ba'lawi yang memiliki haplogrup G. Ja'alal katsira yastarji'u ma hadatsa
min tashkikin fi nasabihim ila ahlil bait. Itu menjadikan banyak orang itu menyaksikan nasab mereka kepada ahlul bait. Jadi karena haplogrup dari Balawi itu hasilnya adalah haplogrup G, ya sehingga ya mereka tetap meragukan, menyaksikan benar atau enggak ini. Masa seorang dzurriyyah Rasulullah dari jalur laki-laki, dari nasab yang paling sahih sedunia, catatan yang paling rapih sedunia, itu haplogrupnya G. Kaunus sulala al-karimah G la tahtawi alal mukawwan an-nutufil ladzi tahwihi sulalah E wa anna manba as-sulalah G fi awasit Asia. Jadi sumber atau leluhur ya, leluhur atau kemunculan dari haplogrup G itu di Asia Tengah. Asia Tengah. Aduh. Sehingga hal ini perlu dikaji. Nah, ada permasalahan yang menjadi cabang ini. Apa itu? Itu apa? Mas'alatul iltiqa ma'al yahud fi umur hawala 5,000 am. Ketika memang seseorang itu, ya misalkan Bani Hashim, tentu kan memiliki leluhur yang bernama Nabi Ibrahim. Yahudi, bukan Yahudi Askenazi ya, bukan ya. Yahudi yang mereka memiliki genetik kepada Nabi Ibrahim, artinya yang jauh laki-laki ya. Itu pun sama memiliki leluhur Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga antara Bani Hashim dengan Yahudi, bukan Yahudi Askenazi ya, bukan ya. Itu tentu bertemunya itu pada 5.000 tahun yang lalu. Terus ini ketika diskusi dengan seorang Balawi ya. Dijawablah, kalau memang haplogrupnya Balawi adalah G dan tidak bersambung kepada atau tidak memiliki leluhur bersama 5.000 tahun yang lalu, tetapi sampai 40.000 tahun yang lalu, maka sudah bisa dipastikan bahwa haplogrup G itu bukanlah dzurriyyah daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Gitu. Makanya kemarin kenapa? Ya. Kenapa? Bapak Jamal. Jamal. Jadi Jamal kan kalau dalam apa namanya tulisan Indonesia spam di kick. Jamal ya, kalau dalam bahasa Indonesia Jamal. Nah, itu kalau ditulis dengan tulisan Arab Jamalun. Nah, itu artinya keindahan. Nah. Tapi kalau nggak pakai alif, Jamalun. Itu artinya onta. Betul, Kang Lenca ya. Nah, tinggal otaknya itu otak onta atau otak keindahan begitu. Sehingga ngomong sakadaek. Sehingga ngomongnya itu ngawur. Oh, DNA-nya Nabi Adam itu ya sama dengan DNA-nya Nabi Nuh. DNA-nya Nabi Nuh itu sama dengan DNA-nya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menurunkan orang-orang Arab yang diantaranya adalah Bani Hashim, diantaranya adalah Rasulullah. Kemudian Nabi Ibrahim pun juga menurunkan orang-orang Yahudi yang merupakan dzurriyyah dari Nabi Ishak. Sehingga semua manusia itu memiliki kesamaan DNA. Ini kan otak yang kayak gimana begitu, pola pikir yang kayak gimana. Itu kemarin kan Dr. Sugeng juga mengulas dalam sebuah video ya. Nah, itu sudah cukup lah. Jadi intinya ketika seseorang itu mengulas, mengkaji, menguraikan tentang suatu hal yang tidak dia pelajari, maka atabil ajaib. Dia itu akan mendatangkan hal-hal yang aneh. Gitu. Yang nggak masuk logika tentunya ya. Oke, itu untuk statement yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab. Kemudian, berikutnya. Ulama besar, Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya yang mengungkapkan pandangannya terkait persoalan ini. Menurut Buya Yahya, dilansir laman TV One News,
Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya adalah kewajiban. Oke. Jadi mencintai Rasulullah itu kan wajib. Mencintai keturunannya itu pun juga wajib. Nah, lalu bagaimana dengan suatu kelompok, suatu keluarga, satu komunitas yang mereka semuanya itu mengaku sebagai dzurriyyah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi nggak ada buktinya? Oh, husnudzan saja. Karena husnudzan itu adalah sebaik-baiknya dalil. Subhanallah. Sebaik-baiknya dalil itu. Ya, husnudzan sebaik-baiknya dalil. Kalau di husnudzoni nanti semuanya ya. Terus berikutnya, ya, apabila ada seseorang yang dipercaya kelompoknya punya garis keturunan orang terpandang, sebaiknya jangan mengusiknya. Nah, misalkan Kang Bah Joyo ini mengaku sebagai anak keturunan dari Brawijaya, Brawijaya 5, begitu, ya, keluarganya begitu, saudaranya begitu, udah selesai, percayai saja, percayai. Nah, tapi ini kan bukan soal ketokohan dari Brawijaya, bukan. Tapi ini orang-orang yang mengaku menjadi dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika seseorang itu memiliki ketersambungan nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia itu akan meminta kepada orang lain atau akan memiliki keistimewaan yang dia dapatkan dari para masyarakat Indonesia. Sehingga kenapa sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yang bagi, di mana setiap orang itu harus memiliki kecemburuan kepada Rasulullah, kepada nasab Rasulullah. Dan wajib untuk memverifikasinya agar tidak gampang untuk menasabkan diri kepada Rasulullah. Begitu. Masya Allah. Jadi jangan mengusiknya, kata Buya itu. Kata Buya, ya, jangan diusik, jangan. Nggak boleh diusik itu, nggak boleh diusik ya. Terus lanjut. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka mengotak-atik siapapun. Contoh gitu. Para ulama mengatakan begini nih, kata Buya nih, ya, kata Buya. Sekelompok itu, kalau mereka itu ya sudah menyatakan diri, nasab saya itu bersambung kepada Al-Imam Faqihil Muqaddam. Nasab saya kepada Al-Imam Ubaidillah. Nasab saya bersambung kepada Al-Imamul Muhajir. Sudah dipercaya, jangan suka mengotak-atik nasab orang lain, jangan. Begitu, jangan. Gak boleh. Ya. Apalagi ini kisah nasab masa lalu. Ini akhlaknya, adabnya itu. Jadi, kalau kita mencari celah, oh mungkin begini, mungkin begitu, ini bahaya sekali. Itu kata Buya Yahya. Kata Buya Yahya, ya. Jadi nggak perlu. Ujungnya husnudzon, betul Kang Kolor News ya. Terus Buya Yahya juga menyarankan apabila ada sekelompok orang mengaku memiliki nasab Rasulullah, sebaiknya dipercaya agar tidak terjadi keributan. Jadi udah, ujung-ujungnya adalah husnudzon. Lalu kenapa ya para ulama itu menyusun ilmu nasab? Kenapa ada ilmu nasab segala? Nggak perlu. Harusnya nggak perlu ini. Nggak perlu ditulis, ya. Nggak perlu disusun, nggak perlu dikarang. Harusnya nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Ya cukup husnudzon kan? Jadi seandainya ketika seluruh penduduk Indonesia atau seluruh penduduk di muka bumi ini semuanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya percaya saja, husnudzon saja. Ya, jadi nggak perlu yang namanya tes DNA, nggak perlu kitab sezaman, tidak perlu, ya kan, menelusuri sejarah itu juga tidak perlu, nggak usah, jangan, nggak usah. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan keributan.
Nggak perlu DNA, nggak perlu catatan sezaman, nggak perlu catatan nasab, nggak perlu penggalian sejarah, nggak perlu dengan adanya mencari prasasti, nggak perlu, ya nggak perlu. Kenapa? Ya karena itu akan menimbulkan keributan. Lalu fungsi dari ilmu nasab itu apa? Fungsi dari filologi itu apa? Fungsi dari ilmu sejarah, ilmu nasab, DNA dan lain sebagainya itu apa? Ini Profesor Dr. Quraish Shihab ya. Jadi kalau seseorang itu memiliki gelar profesor, memiliki gelar doktor, tentu apa namanya? Logika berpikirnya itu kan hebat. Dia itu akan selalu memiliki pandangan yang objektif dalam menyikapi segala sesuatu. Katanya agama Islam itu menyesuaikan zaman dan masa. Menyesuaikan dengan atau bisa berkesesuaian dengan pengetahuan-pengetahuan modern. Pengetahuan-pengetahuan yang baru. Tetapi kok hanya mencukupkan diri dengan berhusnudzon saja, ini kan aneh. Jadi meskipun sekelas profesor, misalkan ketika kita itu menemui atau menemukan seseorang, misalkan Al-Habib Muhammad bin Syihab, ya, dia mengaku, oh, saya ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya husnuzoni saja. Nah, ini Profesor Dr. Quraish Shihab, ya. Atau seseorang misalkan yang dia itu akhlaknya buruk, akhlaknya buruk, ilmu nggak punya, kemudian perkataannya kotor, kemudian bikin makam palsu, semuanya diklaim oleh dirinya, mendoktrin kepada masyarakat bahwa jika kalian tidak percaya kepada kami, maka kalian tidak akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sejarah bangsa Indonesia, sejarah NU, kemudian tokoh-tokoh pahlawan nasional Republik Indonesia, semuanya itu dijadikan sebagai tokoh-tokoh para habaib semuanya tanpa terkecuali. Husnudoni saja. Kemudian ada sebuah atau seorang tokoh dari kalangan para habib disembuhkan itu, dan beliau sudah meninggal ya almarhum. Sebenarnya Indonesia itu berhutang kepada Yaman. Kenapa? Karena dengan adanya penduduk Yaman itulah ya Indonesia itu bisa mengenal Islam. Orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara itu mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa namanya yang awalnya itu menyembah batu, menyembah pohon. Itu diselamatkan oleh orang-orang Yaman. Nah, jadi intisarinya adalah kalian itu ya, orang-orang Indonesia itu harus memuliakan kami karena kamilah yang berjasa atas adanya Islam di bumi Indonesia ini, di bumi Nusantara ini. Lalu apa yang dilakukan oleh PBNU? Ya husnudzon. Kenapa? Karena semuanya itu benar begitu. Meskipun fakta-fakta, bukti-bukti, data-data itu sudah mulai bermunculan bahwa Wali Songo yang kalau ditelusuri leluhur-leluhurnya itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tarim Hadramut Yaman. Husnudzoni saja. Kenapa? Biar nggak ribut. Biar nggak ribut. Nah lalu klaim-klaim yang seperti itu mulai dari sejarah, mulai dari tokoh, dan lain sebagainya. Apakah kita hanya bercukup atau mencukupkan diri dengan husnuzon saja? Begitu. Sementara husnuzon itu adalah dalil yang paling lemah begitu. Ya, dalil yang paling lemah, argumentasi yang paling lemah. Tentu ketika melihat bagaimana pola pikir para tokoh-tokoh Nusantara, para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, ketika mereka atau beliau-beliau itu mendirikan Nahdlatul Ulama, tentu yang dijunjung tinggi itu adalah keilmuan. Yang dijunjung tinggi, yang diangkat, yang dibesar-besarkan, tentu itu adalah nilai-nilai keilmuan. Dan bukan hanya dengan berhusnudzon. Karena tadi yang saya bilang, husnudzon itu adalah dalil yang paling lemah.
Bahkan kalau dikaitkan dengan kaidah usul fikih itu, la ibrata bidzannil bayyin khata'u. Tidak ada penganggapan, tidak dianggap sama sekali satu prasangka. Yang prasangka tersebut, yang zon tersebut itu apa namanya ya jelas salahnya. Jadi tidak ada itu, tidak bisa digunakan zon, sehingga ketika siapa namanya Profesor Quraish Shihab atau Buya Yahya itu wajib husnudzon nasab habaib ba'lawi sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak bisa, dan itu adalah bertentangan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri, dengan dasar pendirian dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ini saya berbicara tentang NU ya. Yang pada intinya adalah ketika para pengurus Nahdlatul Ulama atau para pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu ketika menyikapi polemik nasab Ba'lawi, atau lebih pasnya ya polemik Ba'lawinya ya, sampai kapan kita berhusnudzon, yang kemudian dengan husnudzon ini bangsa Indonesia menjadi satu bangsa yang terjajah mentalnya, yang terjajah spiritualnya. Ketika ada sesuatu yang ditemukan di dalam kitabnya Habib misalkan, yang menceritakan bagaimana seorang faqihil muqaddam itu, ya, ketika ditanya oleh seorang badui, apakah faqihil muqaddam Syekh Muhammad bin Ali Ba'lawi huwallah? Nah, kemudian dijawablah oleh faqihil muqaddam, na'am anallah. Nah, itu kan kalau hanya berhusnudzon, oh ya nanti akan terima begitu saja, husnudzon. Jadi kehaluan demi kehaluan itu lama-lama akan dicerna oleh masyarakat, yang kemudian tokoh-tokoh misalkan seperti para wali songo, semuanya itu akan dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan, maka semuanya itu adalah para habaib. Jadi nanti ya, di masa depan yang akan muncul dan yang akan dikenal di masyarakat itu, yang memiliki jasa-jasa besar di dalam islamisasi Indonesia, itu adalah para habaib. Begitu. Kemudian yang melawan para penjajah, baik itu dari kalangan Belanda, baik itu dari kalangan Jepang, semuanya adalah para habaib. Terus seluruh orang-orang Nusantara pada ngapain? Leluhur kita itu pada ngapain? Pada tidur di rumah kali ya. Nah bahkan banyak kisah-kisah pengkhianatan kepada bangsa Indonesia ini, yang mereka di framing sebagai para pahlawan. Al-Habib Utsman bin Yahya, Batavia ya. Kemudian ada di Aceh, Abdurrahman Az-Zahir, Habib Abdurrahman Az-Zahir. Kemudian di mana itu? Di Banjar. Saya baru baca sekilas itu. Di Banjar ada seorang Habib Ali Drus, pengkhianat juga. Nah, sehingga ketika ada fakta-fakta seperti itu, yang pertama kali memang seolah-olah mereka itu melawan kepada Belanda, tetapi pada ujungnya itu menjadi seorang pengkhianat. Siasah, pret. Nggak ada. Kalau siasat itu akhirnya akan membawa kemenangan. Nah ini kemenangan untuk siapa ya? Kemenangan untuk Belanda, begitu ya. Siasah, pret. Nggak ada siasah-siasahan ya. Ya darah pengkhianat aja. Sampai kapanpun dia akan dikenang sebagai seorang pengkhianat, dan tidak bisa dia itu dikenang sebagai seorang pahlawan. Meskipun di framing sedemikian rupa bisa, pahlawan tidak bisa menjadi pengkhianat, dan sebaliknya pengkhianat tidak bisa menjadi pahlawan. Jadi itu teman-teman, kenapa kita itu harus menggali lagi bagaimana kesejarahan bangsa Indonesia di masa lalu. Itu harus dikembalikan, atau harus ditelusuri lagi. Kenapa? Jangan sampai tadi sejarah kita dihilangkan, sejarah kita dibelokkan, sehingga Indonesia itu kehilangan sejarahnya. Kalau sejarah Indonesia itu dihilangkan, ya, maka pasti yang muncul apa? Yang muncul adalah identitas yang baru, sehingga bangsa Indonesia ini tidak memiliki identitas. Nah, jadi seperti itu pentingnya ya. Kenapa teman-teman itu begitu kencangnya, begitu semangatnya dalam mengutarakan fakta-fakta tentang para Habib, fakta-fakta tentang bagaimana kesejarahan Indonesia di masa lalu.
Oke, kalau melihat data, ya, kalau melihat data, bagaimana kenasaban dari Ba'lawi itu dari masa ke masa, dari zaman ke zaman itu sudah jelas terputus sampai 550 tahun versi kitab sejarah, kemudian 650 tahun, dan itu adalah versi kitab nasab ya. Sehingga keterputusan Ba'lawi bisa dipastikan 651 tahun. 651 tahun versi kitab nasab. Dan fakta itu pun juga sudah saya tampilkan. Bagaimana para pegiat DNA, para pegiat genetik di kalangan orang-orang Arab, di mana mereka itu sudah memiliki sebuah kesimpulan bahwasanya mayoritas Ba'lawi itu memiliki haplogrup G. Dan G itu tidak mungkin bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang hidup kurang lebih antara 5.000 sampai 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Sehingga di sini ya tokoh-tokoh GM201 ya. Haplogrupnya G, kemudian kodenya M201, mayoritas. Nah, itu yang kepada jalur Fiqhil Muqaddam. Karena mayoritas itu memiliki haplogrup G, dan jikalau atau kalaupun ada yang R, ada yang E, ada yang L, ada yang J1 bahkan ya, Kang Tingit, waalaikumsalam. Maka bisa dipastikan orang-orang yang memiliki genetik yang berbeda dengan Ba'lawi, maka sebenarnya mereka itu bukanlah Ba'lawi secara genetik. Tetapi di masa lalu mereka itu adalah orang-orang yang sengaja memba'lawikan diri atau sengaja diba'lawikan oleh tokoh-tokoh Ba'lawi itu sendiri. Nah, sehingga misalkan ada seseorang yang bernama Ihab As-Saqaf, jenage. Seorang Ihab As-Saqaf itu memiliki haplogrup J1, L858 cenah. Yang kemudian dengan girangnya Ba'lawi itu, karena marganya As-Sagaf, ini orang Madinah. Ba'lawi berarti J1. Ya, justru itu ketika dia itu J1, maka justru statusnya itulah yang disangsikan. Dia ini sebenarnya bukan Ba'lawi tetapi diba'lawikan. Karena apa? Karena dari sampel yang ada sampai 180 sekian sampel itu, bahkan sampai 200 mungkin sekarang ya. Itu menunjukkan bagaimana secara genealogi mereka itu ya memang tidak bersambung kepada Rasulullah. Dan orang-orang yang memiliki satu kajian mengenai DNA itu pun juga di kalangan orang Arab ya. Nah, di kalangan orang Arab itu sudah memiliki kesimpulan ya, berarti Ba'lawi selama ini yang sudah syuhra dan istifadhah, sudah diakui oleh para ulama, yang nasabnya itu paling sahih sedunia, yang membanggakan diri bahkan ketika menggunakan lubsul khirqah atau memakaikan khirqah atau imamah, itu nisbat atau sanadnya itu berkesinambungan dari bapak ke anaknya, dari anak ke bapak, ke bapaknya, ke bapaknya. Bagaimana Habib Ali Al-Jufri dalam sebuah ceramahnya ya, tahu nggak khirqah ini bersambung. Saya memakainya itu dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Saqaf terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bangganya seperti itu. Sehingga orang-orang ini, orang-orang Arab, ketika melihat bagaimana kebanggaan, kemudian gaya yang luar biasa akan tersambungan nasab mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ternyata mereka menyaksikan, saya mengingkari nasabnya Ali Al-Jufri cenage. Saya mengingkari nasabnya Ali Al-Jufri. Dan jikalau dia itu sudah menguji DNA dan DNA-nya terkonfirmasi sebagai DNA Bani Hashim, DNA-nya Sayyidina Hasan, DNA-nya Sayyidina Ali, DNA-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya siap bertanggung jawab di depan hukum. Saya siap untuk mempertanggungjawabkan pengingkaran saya di depan hukum. Sampai segitunya begitu. Nah, artinya di kalangan orang Arab sendiri, ya mereka itu menyaksikan status dari Ba'lawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman-zaman sekarang loh. Ini zaman-zaman sekarang. Katanya syuhroh, katanya istifadhah.
Katanya nasab yang mutawatir. Katanya nasab yang diakui oleh seluruh ulama, bahkan diijma oleh para ulama. Bahkan statement yang disampaikan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani yang menyatakan umat Islam dimanapun mereka berada, ya, dari seluruh daerah, dari seluruh generasi, mereka semuanya memiliki kesepakatan bahwasanya Balawi ini, ya, Balawi ini adalah satu keluarga yang paling sahih nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti gugur itu, gugur, berarti gugur. Kemudian bagaimana ketika pro kontra di antara dua kubu? Yang satu adalah kubu Habib, yang satu adalah kubunya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu kemudian diarahkan kepada mengadu domba, kemudian bikin rusuh. Kok kayak Usman bin Yahya aja ini. Sehingga sampai kapan? Ketika kita itu hanya berhusnudzon, ngomel-ngomel 3 tahun, nggak ada hasilnya. Oh, ada hasilnya. Ada hasilnya. Buktinya masyarakat sudah mulai sadar. Kiai-kiai sudah mulai sadar. Yang awalnya kiai-kiai itu pada diam. Kiai itu pada diam, kiai-kiai itu. Karena nggak enak kemarin. Dan juga nggak tahu status Balawi ini benar atau enggak sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya sekarang pada mau bersuara. Jadi bukan hanya rame di media, bukan. Tapi masyarakat sudah mulai sadar ya, meskipun belum maksimal. Dan mantan kibin pun banyak sekarang. Itu adalah bukti bahwasanya berpengaruh. Karena seperti yang saya sampaikan, bahwasanya penyadaran kepada masyarakat itu nggak mudah. Ya, penyadaran kepada masyarakat itu nggak mudah. Kenapa? Ya karena tiap hari dulu itu, tiap harinya dicekoki mulu, dicekoki terus menerus. Mulai dari Wali Songonya dulu nih. Wali Songonya dulu. Oh, Wali Songo itu Habib. Marganya Azmat Khan. Padahal ya, yang mereka klaim sebagai keluarga dari Balawi ini, misalkan Abdul Malik. Abdul Malik itu siapa? Mereka itu nggak tahu loh. Mereka itu nggak tahu dengan siapa ini Abdul Malik Ibnu Amil Faqih cenage. Sejarahnya bagaimana mereka nggak tahu. Tapi dengan bangganya begitu ya, bahkan di Tasbitul Fuad ketika menceritakan tentang Abdul Malik Azmat Khan, itu ceritanya itu sama. Bahwa kami ini memiliki keluarga yang ada di India yang dulu ketika masanya Faqihil Muqaddam itu hijrah ke India dan memiliki keturunan di sana, nikah dengan para raja-raja, menurunkan keturunan-keturunan yang soleh, menurunkan keturunan para pahlawan. Faktanya nggak ada. Faktanya tidak ada. Jadi gitu. Lalu tiba-tiba ujuk-ujuk nih ada penulis sejarah dari kalangan Ba'lawi. Dan mudahnya, Wali Songo itu merupakan cucu dari Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro merupakan anak dari Ahmad. Dari Ahmad ini kemudian Abdullah Syekh Jalal. Abdullah Syekh Jalal ini merupakan anak dari Abdul Malik Azmat Khan. Lah, enak amat. Jadi gitu teman-teman. Kenapa sampai saat ini saya itu selalu semangat itu untuk ngebahas tentang Faqihil Muqaddam dan seterusnya. Ya karena itu ya Allah, saya kasihan dengan saudara-saudara kita ini. Sebangsa dan setanah air. Kok mau gitu? Kok sampai saat ini masih aja percaya dengan doktrin-doktrin seperti itu? Nah, saya sangat miris. Sangat miris dengan kondisi yang seperti itu. Ulama-ulama kita direndahkan, ya kan? Dikatakan sebagai orang-orang yang, derajatnya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Faqihil Muqaddam atau dengan tokoh-tokoh para habaib yang lain. Allah. Terus gimana sih perasaannya ketika Nusantara itu adalah milik Aulia Tarim, Jawa bintu Tarim. Kemudian Jawa atau Nusantara ini memiliki hutang yang besar sehingga harus memberikan atau berkewajiban untuk memberikan hak kepada orang-orang Yaman. Ini nasionalismenya ini dikemanakan? Kecintaan kepada tanah airnya itu dikemanakan?
Itu loh, mikir pakai ini, Bos. Gitu, mikir pakai ini. Jangan mikir pakai dengkul. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Coba, gimana ini? Perasaan dari Kang Bahjoyo ketika menyatakan Rembang bintu Tarim. Ayo. Oh, kemudian ngeles kan, ngeles. Maksud bintu itu adalah saking cintanya seolah-olah menganggap itu sebagai anak perempuannya yang harus disayang, yang harus dibuai, yang harus dirayu dan seterusnya. Pret, lopul. Ternyata untuk Pulau Jawa yang disebut sebagai milik Aulia Tarim nggak seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing dari kota itu ada Habibnya. Di Jakarta ada Habib Usman bin Yahya. Ada Habib Ali Kuitang. Di Bogor ada Habib Yang paham itu Habib Muhammad bin Syihab itu. Kemudian di mana di Bogor ada Habibnya, di Cirebon ada Habibnya, di Tegal ada Habibnya, kemudian di Pekalongan, di Semarang, di Tuban, di Surabaya, di Gresik, di Malang, di Pasuruan, di Jember, dan seterusnya. Semuanya ada Habibnya. Dan anehnya, semuanya itu di framing sebagai para wali-wali gutub. Maka muncullah tadi statement, Jawa itu adalah milik Aulia Tarim. Enak amat, bro. Yang Wali Songo sebegitu sukses dalam mendakwahkan Islam di Nusantara ini, itu nggak ada loh yang menggelari beliau dengan Al-Wali Al-Gutub. Apalagi Ghaus. Nah ini yang datangnya itu di masa Belanda ya. Di masa Belanda. Dan kedatangannya itu bukan untuk berdakwah, bukan untuk mencetak para ulama, mencetak para kiai. Tiba-tiba yang dia itu datang ke Indonesia, ke Nusantara ini untuk nyari duit. Nah, tiba-tiba di framing jadi wali gutub. Wali gutub kok mendoakan Ratu Wilhelmina. Allahumma ya latifal lutofa wa ya kanzal ardi was sama anta ta'lamu. Dan seterusnya itu doanya Usman bin Yahya itu. Mana ada, Bos? Wali gutub mendoakan secara formal, secara resmi kepada Ratu Wilhelmina. Itu kumata dina tama. Wali gutub bisa kayak gitu ya. Allahu Akbar. Intisarinya. Jadi untuk doa kepada Ratu Wilhelmina itu tidak hanya dibacakan oleh Habib Usman bin Yahya, tapi di beberapa kota-kota pusat yang di situ ada koloni-koloni Arab. Jadi tidak hanya satu, redaksinya pun ada yang berbeda dengan redaksi yang dibacakan oleh Usman bin Yahya. Begitu teman-teman ya. Sehingga mentah ketika mengatakan bahwa Jawa milik Aulia Tarim. Nggak ada ceritanya itu, Bos. Iya, para habaib di masa Belanda dianggap wali, ya karena akhlaknya betul, akhlak kepada Al-Habib Putih, Senok Horgronya. Akhlaknya kepada Ratu Wilhelmina yang telah mendoakan, Allahumma ya latifal lutafa, wa ya kanzas su'ada, wa ya sahibal ardi was sama, anta ta'lamu mabina. Bos. Mendoakan Ratu Wilhelmina tiba-tiba menjadi wali. Gak ada ceritanya. Apakah itu akhlak dari seorang wali? Kalau memang wali, ketika ada Belanda seperti itu, maju berjuang lawan Belanda. Bukan ada di barisan Belanda. Nasionalisme dalam diri seseorang itu diukur dari situ. Rasanya bagaimana ketika Nusantara ini dianggap sebagai bintu Tarim, kemudian wali-walinya Tarim, Nusantara itu adalah milik Aulia Tarim. Kemudian Nusantara ini wajib untuk memuliakan orang-orang Tarim. Siap Kang CK. Ini yang ngeri. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya jadi kesel kan akhirnya kan. Kesel akhirnya. Gitu iya, Jing. Coba kalau nggak ngebahas tentang itu. Coba nggak ngebahas, tidak mengeluarkan statement-statement seperti itu. Mungkin nggak ya biasa mungkin. Kan misalkan seperti ini nih. Coba kita logikakan ya. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim.
Kita flashback ke belakang. Di Nusantara, khususnya di ujung Nusantara yang bagian barat, di negeri Aceh, itu Islamnya sudah masuk di abad-abad pertama Hijriah. Makanya pada tahun 225 Hijriah, nah, itu berdiri sebuah kerajaan Islam, ya meskipun belum besar ya, yang namanya Kesultanan Perlak. Siapa yang menjadi raja? Yang menjadi raja itu adalah Maulana Sayyid Abdul Aziz Shah bin Ali Al-Kharis atau Al-Harisi. Cerita ini, ya itu bisa dikonfirmasikan ke sana. Oke, berikutnya. Di tahun 225 Hijriah itu sudah mendirikan sebuah kerajaan. Artinya apa? Artinya masyarakat itu sudah Islam. Kan nggak mungkin sebuah kerajaan Islam itu berdiri kecuali kalau masyarakatnya itu ya memang sudah Islam. Kemudian berkembang dari abad ke abad sampai pada abad ke berapa? 8 atau 9 Hijriah. Nah, itu ada sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai yang dia itu memiliki ketersambungan kepada tadi Said Abdul Aziz Shah, yang kemudian salah satu rajanya itu ada yang namanya bergelar Al-Malikus Saleh, ada yang bergelar Al-Malikus Zahir, dan seterusnya itu bisa ditanyakan langsung kepada orang-orang Aceh begitu ya. Nah, kemudian ada salah satu raja yang merupakan cucu mungkin atau anak dari Al-Malikus Zahir ini, yang bergelar Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin inilah yang kemudian pergi ke Pulau Jawa untuk islamisasi ke sana, sedikit demi sedikit, kemudian menurunkan keturunan, sehingga dalam jangka waktu kurang lebih 50 tahun, Pulau Jawa yang aslinya itu tidak beragama Islam, kemudian dengan metodologi dakwah yang dimiliki oleh Wali Songo, itu dalam waktu 50 tahun secara sukses untuk mengislamkan penduduk Pulau Jawa. Sehingga nggak ada kaitannya, bro. Nggak ada kaitannya. Artinya apa? Wali Songo ini memang orang Nusantara. Ya, orang Nusantara memang leluhur yang kesekian ratus tahun yang sebelumnya itu memang pendatang dari sana, dari Arab. Nah, itu memerlukan penelitian yang lebih lanjut lagi. Begitu. Sehingga nggak ada kaitannya dengan yang namanya Karim. Itu ya, yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Mudah-mudahan tercerahkan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian mari kita doakan seluruh umat Islam. Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma majbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.